Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen fisika dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran fisika meskipun dalam online. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai medan induksi magnetik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Ardia Yen Cahyani, NIM akhir 036, Nur Amalia, NIM akhir 037, Susana Agustina Kofiaid, NIM akhir 038, dan terakhir ada Marsmita, NIM akhir 039. Sebelum langkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui definisi dari magnet. Nah, jadi magnet adalah suatu benda yang terbuat dari besi yang mampu menarik benda lain yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Adapun medan magnet adalah ruang yang di sekitar sebuah objek yang menghasilkan gaya magnet, di mana gaya magnetnya itu dapat dirasakan. Yang terakhir ada pengertian dari induksi magnet, di mana induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Next, nah untuk konsep STEM dalam medan magnet akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, yang pertama itu adalah sains. Nah, di mana sainsnya ini adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2Pi dikali A. Nah, teknologi yang saya ambil di sini adalah kompas, yang dimana di lingkungan kompas ini ada kabel yang berarus listrik. Nah, engineeringnya di sini yang diubah adalah penempatan arus listriknya ataupun kabelnya. Nah, matematikanya di sini adalah B, di mana B adalah medan magnet, dikali nu permeabel, dikali I arus listrik, per 2Pi dikali R, di mana R ini adalah jarak antara kabel dan kompas. Nah, semakin besar arus listrik yang dialirkan, maka akan terjadi simpangan yang akan semakin besar terhadap medan magnet. Nah, jika jarak antara kompas dan arus listrik, maka medan magnetnya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika jarak antara kompas dan kabel ini semakin besar, maka medan listriknya akan semakin kecil. Teman saya. Kemudian yang kedua yaitu sains itu solenoida. Jadi solenoida ini adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Komponen elektroniknya terbuat dari kawat atau logam yang digulung-gulung. Gulungan logam ini membentuk kumparan yang nantinya akan dililitkan pada sebuah tabung yang berbentuk silinder. Kemudian dapat kita lihat teknologinya yaitu bel listrik, S1 yaitu saklar. Jadi saat saklar ditekan, arus akan mengalir menuju kumparan dan akan mengubah arus menjadi magnet, yang kemudian akan menarik pemukul sehingga pemukul akan mengenai bel, sehingga bel tersebut akan berbunyi. Saat pemukul tertarik oleh kumparan, arus listrik pada interruptor terputus dan kumparan tidak akan dialiri listrik. Saat kumparan listrik ini tidak dialiri oleh listrik, maka akan hilang medan magnetnya sehingga kembali ke bentuk awalnya. Kemudian untuk engineeringnya saya mengambil kumparan listrik di mana khususnya banyaknya lilitan. Jadi semakin banyak lilitan pada kumparan, maka medan magnet juga akan semakin besar. Kemudian untuk matnya, mat ini terkait dengan engineering, yaitu di mana medan magnet jika semakin banyak lilitan dan juga semakin kuat arusnya, maka akan semakin besar medan magnetnya. Dan banding terbalik dengan panjang solenoida, yaitu semakin besar panjang kumparan ataupun panjang solenoida ini, maka listrik tersebut akan semakin lemah pada medan magnetnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir dari kelompok kami, saya serahkan kepada teman saya. Padanya saya persilakan. Baik, STEM selanjutnya yaitu sainsnya yaitu toroida. Di mana toroida ini adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan. Teknologi yang digunakan yaitu katrol listrik.
Mana katrolistrik ini adalah elektromagnet yang besar yang digunakan untuk mengangkat sampah logam yang sudah tidak terpakai. Apabila arus dihidupkan, katrolistrik akan menarik sampah besi dan memindahkannya ke tempat yang dikehendaki. Engineeringnya yaitu jari-jari efektif, di mana jari-jari efektif ini adalah rata-rata dari jari-jari dalam ditambah jari-jari luar. Met yang digunakan yaitu D sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 pi A. Mana B ini adalah